Jika masuk bulan yang dimuliakan oleh Allah, mereka tidak menyisakan apapun yang Allah berikan di dalam keutamaannya. Mereka meraupnya semua dan mereka jadikan itu sebagai bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah berlalu waktu, tidaklah berlalu hari, tidaklah berlalu bulan, tidaklah berganti tahun, kecuali mereka mengawasi setiap pergeseran hari dan mengambil keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya. Itu adalah kebiasaan mereka, para ulama dari negeri Hadramut. Ketika masuk pada bulan Muharram seperti ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan bulan ini. Jika Allah memuliakannya, maka baginda Rasul pasti memuliakannya. Jika masuk kepada bulan yang mulia ini, baginda Rasul memuliakannya, maka kita wajib untuk memuliakan bulan ini, karena Allah dan Rasulnya telah memuliakan bulan ini. Lihat bagaimana di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang bulan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash shuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya perhitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada 12 bulan. Jauh sebelum ditetapkannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala segala sesuatu, jauh sebelum langit dan bumi dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah telah tetapkan 12 bulan ini. Sebelum datangnya bulan-bulan yang kita kenal dengan sebutan Masehi, sudah datang terlebih dahulu bulan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara bulan-bulan yang ada itu, Allah jelaskan tentang 4 bulan yang kemudian disebut sebagai minha arba'atun hurum. Di antaranya Di antaranya 4 bulan yang kemudian disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang pertama, Rajab. Ia terpisah jauh di antara saudara-saudaranya yang lain. Yang berikutnya adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan masuklah kita di bulan yang terakhir yang kemudian dikenal dengan sebutan bulan Muharram. Kebiasaan para ulama di negeri Hadramut, jika masuk kepada satu bulan yang di dalamnya memiliki keutamaan, mereka akan ambil semua keutamaan yang disiapkan oleh Allah di dalamnya. Merupakan sebuah kekurang ajaran tak kala Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan kemuliaan di dalam setiap bulan, lalu kita tidak mengabaikannya sama sekali. Ketika Allah letakkan beberapa hari di dalam bulan Muharram yang memiliki keutamaan yang jauh lebih mulia daripada hari-hari yang lain, kemudian kita membiarkan begitu saja. Demi Allah, orang yang membiarkan keutamaan di dalam bulan yang memiliki keutamaan di sisi Allah, mereka akan menyesal. Pertama, tak kala mereka menyesal ketika mereka kembali kepada Allah, yakni di negeri barzah, mereka akan melihat bahwa apa yang Allah sediakan kita biarkan dan kita sia-siakan begitu saja. Mereka akan menyesal pertama kali tak kala berada di dalam barzah. Yang kedua, mereka akan menyesal tak kala melihat mereka orang-orang yang memberikan perhatian khusus kepada bulan-bulan yang memiliki keutamaan di sisi Allah. Mereka akan cemburu kepada orang yang menghabiskan waktunya di dalam kebaikan di bulan ini, karena mereka terpaut jarak yang jauh tingkatannya. Kita akan melihat orang-orang yang memiliki perhatian khusus kepada apa yang Allah siapkan di dalam setiap bulan. Ia akan iri kepada orang-orang yang seperti ini, karena terpaut jauh kedudukannya tak kala berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kita rugi di barzah. Yang kedua, kita akan merasakan kerugian tak kala kita dikembalikan oleh Allah ke dalam surganya. Terpaut jarak karena mereka orang-orang yang memberikan perhatian di dalam bulan-bulan yang memiliki keutamaan. Mereka mengamalkan dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab ulama Hadramut belum pernah menyia-nyiakannya. Sedikit saya bercerita. Ketika berada di negeri Hadramut, dulu
dan belajar kepada salah seorang ulama di antara mereka, yakni Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Syahab. Di Hadramut dikenal dengan sebutan Ainut Tarim. Beliau mengajar setiap hari di hari Kamis pagi. Hampir 3 tahun belajar kepada beliau. Hampir 3 tahun belajar kepada beliau. Suatu ketika di akhir dari bulan Jumadil Akhir, saya dipanggil oleh beliau. Beliau berkata kepada saya, "Ya waladi, wahai anak, kita akan masuk di bulan yang mulia, Rajab, bulan yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa sehari saja di bulan Rajab memiliki pahala yang berlipat ganda dibandingkan di tempat-tempat yang lain." Kata beliau, karena kita akan masuk di bulan yang haram, maka berpuasalah. Karena beliau menyuruh untuk berpuasa, saya pun berpuasa. Ketika saya berpuasa, sampai pada masa di mana saya harus datang lagi kepada majelis beliau, beliau bertanya kepada saya, "Mazal tasum, engkau masih berpuasa?" "Nah, saya masih berpuasa." Kata beliau, "Sempurnakan puasa." Begitu berturut-turut hingga sampai pada tanggal 27 Rajab berjumpa dengan beliau di Masjid Ba'ani. Ketika sampai di situ, beliau lagi-lagi bertanya kepada saya, "Masih berpuasa?" "Masih ya Habib." "Sempurnakan puasamu dan sambutlah bulan yang setelahnya, yang kemudian kita mengenal dengan sebutan bulannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya bertanya, apakah saya harus berpuasa di bulan Sya'ban? Berpuasa. Mereka yang berpuasa di bulan Sya'ban menghormati di mana ayat yang turun kepada baginda Rasul sebagai tanda bahwa bulan itu adalah bulannya baginda Rasul, ia berhak kelak untuk mendapatkan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disuruhnya saya puasa sampai sempurnalah Sya'ban sebulan penuh. Maka bulan berikutnya adalah bulan Ramadan. Nggak perlu nanya lagi saya sama beliau, karena Ramadan adalah memang bulan puasa yang diwajibkan. Usai dari bulan Ramadan, sampailah kepada acara namanya Iwadan, yang merupakan kebiasaan dari ulama Hadramut. Orang-orang berkumpul semuanya datang dan meminta doa kepada mereka, para ulama-ulama yang ada di negeri sana. Sampailah kepada bagian kami saat berada di hadapan Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Syahab. Iseng saya nanya, "Habib, saya sudah puasa sebagaimana yang engkau suruh. Min syahr Rajab, dari bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Habib, kalau boleh saya bertanya," saya bilang, "afdaliyah berpuasa di 6 hari di bulan Syawal itu setelah masuknya 1 Syawal, yakni tanggal 2, atau di pertengahan atau di akhir?" Saya nanya begitu. Rasulullah tak pernah menetapkan tentang di mana kita harus berpuasa, di awalkah, di tengahkah, atau di akhir. Kata beliau, kalau tak ada penyebutan yang seperti itu, maka ambillah semua keutamaan di dalam bulan Syawal. Libur hanya puasa sehari saja, nyambung lagi dengan puasa Syawal. Beliau bilang, ambil semuanya. 6 hari itu disebutkan oleh baginda Rasul bukan di depan, bukan di tengah, bukan di belakang. Agar kita tak salah, ambillah keseluruhan. Jangan pernah kau sisakan. Setiap kali Allah memberikan keutamaan di dalam setiap bulan. Puasa sampai habis di bulan Syawal. Begitu masuk di bulan berikutnya, bulan Dzulqa'dah, beliau bercerita, ini bulan yang diharamkan oleh Allah sudah datang, Dzulqa'dah. Kembali disuruh puasa. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sampailah kepada bulan Muharram. Usai melakukan puasa Muharram, saya datang kepada beliau. Lalu beliau berkata, "Hakadha nahna ya walad." Begitulah kami, wahai anak. Dahulu kami dididik oleh orang-orang tua kami. Apabila ada keutamaan di dalam setiap bulan, tidak ada yang kami sisakan. Kami ambil semuanya. Sehingga yang kebanyakan ulama Hadramut, mereka berpuasa 7 bulan, Pak. Bukan sebulan, Pak. Yang sebulan itu kita, Pak. Rupanya mereka telah membiasakan diri
dan tidak satupun keutamaan yang ada di dalam setiap harinya, mereka pasti mengambil, mereka pasti menghabiskannya. Sehingganya demi Allah, jika mereka melewatkan 1 tahun saja umur mereka, artinya 1 tahun umur mereka dibandingkan umur kita 100 tahun, saya rasa umur kita pun tak akan mampu mengalahkan amal ibadah mereka.